Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TWK ya. Bentuk terbaru TWK, penalaran dan bacaannya pendek-pendek dan jawabannya mirip-mirip. Nah, seperti yang kalian lihat di layar kaca ini jawabannya dari A, B, C, D, dan E ini mirip ya, gitu. Ada peduli, kerja keras, tanggung jawab, mandiri, dan disiplin gitu ya. Sama-sama dimulai dari kata nilai, integritas. Oke ya. Langsung saja saya pelajari soalnya. Azka melewatkan deadline untuk proyek penting karena dua anggota timnya tidak memberikan pekerjaan yang diharapkan. Alih-alihnya menyalahkan anggota tim terhadap keterlambatan tersebut. Azka memutuskan untuk melakukan perbaikan terhadap proses kerja dan pelatihan anggota timnya agar mencegah peristiwa yang sama terulang kembali. Tindakan Azka menunjukkan nilai integritas. Oke. Jadi peran Azka di sini kan perannya sebagai ketua tim gitu ya. Nah, ada dua anggota yang bekerjanya tuh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi bukannya menyalahkan, bukannya si Azka ini kan tidak menyalahkan, memarahi dua anggota tersebut gitu, tapi ikut andil membantu perbaikan gitu kan, atau memperbaiki kinerja dua anggota tersebut gitu kan. Nah, tindakan Azka sebagai ketua tim itu yang mana coba nih? Ada peduli, kerja keras, tanggung jawab, mandiri, disiplin. Oke. Yang mana teman-teman? Silakan dijawab dulu. Oke. Kalau sudah kita bahas di sini pembahasannya. Oke. Tindakan yang dilakukan Azka merupakan bentuk tanggung jawab karena tidak menyalahkan anggota timnya dan segera mengambil tanggung jawab terhadap keterlambatan atas proyek yang menjadi tanggung jawab kelompoknya. Azka bertanggung jawab atas kesalahan dengan berani mengakuinya. Tidak takut untuk mengakui kesalahan, karena pada dasarnya manusia pasti pernah berbuat salah. Mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan menunjukkan bahwa kamu jujur dan terbuka terhadap masukan yang membangun. Kedua sifat umum ini dimiliki bagi orang-orang dengan tingkat integritas kerja yang tinggi. Oke. Jadi pilihan jawaban yang tepat di sini adalah yang Caca. Oke. Yang Caca ya jawabannya. Kita lanjut. Suatu hari Pak Budi, seorang pejabat TRAS suatu instansi, sedang memacu mobilnya menuju Bandara Soekarno-Hatta mengejar pesawat pagi. Hari itu dia harus mengikuti rapat penting di Medan. Tiba-tiba ada sepeda motor yang memotong jalannya. Tabrakan tidak bisa dihindarkan. Pemuda yang naik sepeda motor terjatuh dan pingsan. Sehingga Pak Budi memberikan sejumlah uang kepada seseorang yang ditemui di tempat itu untuk mengurus dan membawanya ke rumah sakit. Kemudian dia meneruskan perjalanan ke bandara mengejar pesawat. Tindakan Pak Budi tersebut adalah bentuk yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Dari sini, ini kan ceritanya Pak Budi ini kan sedang berangkat supaya tidak ketinggalan pesawat gitu. Nah, tiba-tiba Pak Budi tidak sengaja, ya kan, menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pemuda. Kemudian pemuda tersebut jatuh dan juga pingsan. Nah, artinya kan nggak mungkin kan Pak Budi terus saja begitu saja gitu. Sehingga Pak Budi kan menolong pemuda tersebut dan cuma hanya bisa memberikan uang saja gitu. Karena kan Pak Budi pada saat itu kondisinya sedang mengejar pesawat gitu, buru-buru istilahnya gitu kan. Nggak mungkin membawa pemuda tersebut ke rumah sakit gitu. Kalau Pak Budi misalkan membawa dia yang korban, membawa salah satu korban yang jatuh dan pisah ke rumah sakit, takutnya nanti ketinggalan pesawat gitu. Jadi Pak Budi hanya memberikan uang. Nah, dari sini pelajaran yang kalian dapatkan adalah Pak Budi ini bertanggung jawab atas kejadian yang dialaminya gitu kan. Jadi tanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Oke, yang L Pak jawabannya. Buat teman-teman yang ingin mengikuti tryout SKD CPNS bareng Pipat Apais, nah monggo silakan daftar tryout
bisa melalui harga 28.000 secara langsung atau bisa juga membeli buku gitu ya. Silakan teman-teman bisa pilih gitu kan nih. Akan rilis bulan Juli ini TO 48 gitu kan. Rilis Agustus awal dan juga rilis Agustus akhir. Fasilitasnya ada 3 paket tryout online, soal sama seperti TO satuan 48, 9, dan 10. TO dapat dikerjakan berulang kali, soal mirip model asli tes SKD CEP 2023. TWK full penalaran dengan opsi jawaban mirip, TIU model terbaru, dan TKP penalaran dengan opsi jawaban mirip. Dites skor per materi, ranking nasional, pembahasan soal lengkap, dan juga join grup belajar Telegram gitu ya. Sebenarnya bukan hanya ini saja gitu, ada beberapa tryout bareng Pripat Alpais seperti, nah ini harganya cuma 10.000 ya. Ini part 4 sama gitu kan. Ini ada part 5 ya. Ini ada part 6 dan juga part 7 gitu. Jadi silakan teman-teman tentukan gitu kan dengan menggunakan kode kupon ini. Jelas yang tertera di sini ya. Rizky namanya gitu. Oke. Dan selamat mencoba. Bapak Hadi Susanto yang lebih dikenal dengan sebagai guru desa adalah seorang guru yang mendedikasikan hidupnya untuk mengajar di daerah pedalaman. Ia berkeliling dari satu desa terpencil ke desa lainnya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yang kurang beruntung. Ia percaya bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Seperti yang ia katakan suatu waktu, tidak ada anak yang boleh tertinggal dalam pendidikan hanya karena mereka tinggal di daerah terpencil. Nilai yang terkandung cerita di atas jika dilihat dari Pancasila adalah, oke, ini tentang penalaran Pancasila gitu ya, tapi soalnya unik gitu, nggak ditanyakan ini sila keberapa gitu ya, tapi hanya membahas seputar isi gitu kan, isi dalam Pancasila. Oke. Nilai ketuhanan di mana Hadi Susanto memandang semua anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan sila pertama ya kan? Gitu. Yang ini sila kedua, 3, 4, dan 5 gitu ya. Oke, kira-kira teman-teman yang mana nih jawabannya nih? Nah. Oke. Ayo. Silakan. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, kalau taluk kita ke pembahasannya. Oke. Pembahasan. Tindakan Hadi Susanto memberikan pendidikan kepada anak-anak di daerah terpencil mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak dasar setiap anak, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, nilai kemanusiaan dalam Pancasila mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Jadi artinya, tindakan yang dilakukan oleh Pak Hadi ini mencerminkan, mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Yang B ya. Gitu. Oke, yang beta jawabannya. Kita lanjut. SEA Games adalah ajang olahraga regional yang diikuti oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain menjadi wadah untuk mempertandingkan prestasi atlet-atlet terbaik, SEA Games juga memiliki peran penting dalam membangun rasa nasionalisme dan persatuan di antara bangsa-bangsa di kawasan tersebut. Mengapa acara ini memperkuat nasionalisme di negara peserta? Yang mana nih? Alpha, Beta, Caca, Delta, dan Alpha. Oke, saya kasih waktu 10 detik untuk menjawabnya. Oke, kira-kira yang mana jawabannya? Oke, kalau nggak tahu jawaban, kita cek pembahasan. Ini dia. Cing-cing. Nah, pembahasan. Melalui persaingan yang sehat, SEA Games membangun rasa solidaritas dan persatuan di antara bangsa-bangsa Asia Tenggara. SEA Games dapat memperkuat nasionalisme di negara peserta karena melalui persaingan yang sehat dalam ajang ini.
Atlet-atlet mewakili negara mereka dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Persaingan ini membangun rasa solidaritas dan persatuan di antara bangsa-bangsa Asia Tenggara. Atlet-atlet tersebut saling menghormati dan mendukung satu sama lain, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, bahasa, dan kebangsaan. Nah, melalui persaingan yang fair atau adil ya, SEA Games menciptakan ikatan yang kuat di antara negara peserta tersebut dan memperkuat nasionalisme di kawasan tersebut. Oke, jadi melalui persaingan yang sehat, SEA Games membangun rasa solidaritas dan persatuan di antara bangsa-bangsa Asia Tenggara. Jadi jawabannya yang mana nih? Ya, betul. Jawabannya adalah yang beta. Gitu ya. PNI, Partai Nasional Indonesia, yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927 berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. PNI mengedepankan semangat nasionalisme dan persatuan bangsa dalam melawan penjajahan Belanda. Dalam strategi perjuangannya, langkah paling efektif yang diambil PNI adalah, kalau saya jawabannya yang C ya, gitu. Oke, kira-kira jawabannya betul atau salah gitu ya. Silakan teman-teman tentukan di kolom komentar. Betul atau salah gitu kan. Kalau misalkan kata teman-teman betul, nah tuliskan jawaban alasannya gitu ya. Jadi tulis alasannya apa gitu. Oke. Silakan teman-teman. Selamat mencoba. Gitu ya. Jadi misalnya jawabannya saya jawab C nih. Kira-kira menurut teman-teman betul atau salah? Kalau misalkan betul, alasannya apa? Salah, alasannya apa? Dan jawaban yang betul yang mana? Gitu. Ya, segitu dulu videonya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan juga sudah bergabung di grup WhatsApp bahas CPNS dan kedinasan bareng Rizky STNG aja gitu. Jadi silakan teman-teman yang ingin bergabung di grup WhatsApp saya, bisa kalian klik di kolom deskripsi ya, gitu. Jadi link grup belajar CPNS dan juga kedinasan melalui di WA Group itu ada di kolom deskripsi gitu. Oke. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.